Hirup udara pagi Jakarta membawa sebuah titik cerita perjalanan sang kusir. Bapak Ius adalah seorang kusir yang menggantungkan hidup dari delman. Tak ada secangkir kopi yang menemani paginya. Mengayuh sepeda, melewati keindahan pagi demi mencari rumput untuk merawat kuda yang ia miliki. Kalau nyari makanan pagi-pagi, jam dari 6:30 lah, dan nyari rumput. Pulang bersih-bersih kandang, bersih-bersih kuda. Udah selesai ya, istirahat, mandi, makan. Paling bangun nanti udah jam 11 baru saya berangkat. Lalu lalang perkembangan transportasi terlintas di matanya. Pengalaman panjang kehidupan sang kusir adalah sebuah saksi dalam langkah perjalanan hidupnya. Laju pacu sang kuda seakan membakar semangatnya untuk menghidupi keluarga. Nah itu dia ya, makanya tugas pemerintah juga gitu, gimana bisa membangun pariwisata sejarah gitu. Jadi anak-anak zaman sekarang juga mereka bisa merasakan apa yang orang-orang dulu rasakan gitu. Jadi kan para penarik delman juga mereka punya punya traffic, punya masa lah. Jadi tugas pemerintah gimana mendatangkan masa, mungkin bikin suatu tempat ya di situ suasananya asri, terus ada delman segala macam. Nah nanti kan anak-anak suka tuh naiknya. Nah itulah tugas pemerintah gimana bisa merangkul semuanya gitu, bukan cuma merangkul kemodernisasi tapi juga bisa merangkul sejarah. Ya saya mulai nari itu dari tahun 92, dari ongkos 100 rupiah. Ya kalau dulu sih ongkos 100 rupiah istilahnya nyari 100 atau 150 masih ketemu. Ya pokoknya dari tahun 92 sampai 95 lah masih lumayan lah narik itu. Dengan pendapatan yang tak menentu, sang kusir tetap harus menarik delman meski berlawanan dengan keadaan. Ya itu sepinter-pinter kita lah istilahnya. Ya kalau itu ya yang ada dulu kita pakai, istilah di yang ada kita pakai. Ya kalau buat kita benar-benar ini ya benar-benar maka mencukupi lah kalau untuk sekarang ini. Untuk makan kuda aja juga kita nonggok. Pasti sedih ya, apalagi dia kan salah satu budaya yang harus dijaga ya. Mau dibilang sedih, cuma mungkin kalau aku sebagai masyarakat mungkin lebih nyaranin pemerintah untuk gimana caranya andalun tetap ada, tetap menjaga budaya Indonesia. Tak hanya mengais rezeki di jalan, sang kusir pun memiliki pengalaman pahit dalam hidupnya. Namanya di jalan, nggak ditabrak ya nabrak. Itu aja kalau saya. Perjalanan Pak Ius sang kusir delman dari tahun ke tahun memiliki harapan besar dalam hatinya. Kalau untuk ini saya rasa sulit sih kalau kita mengungkapin kata-kata itu. Ya kita sih pengen berharap ya tolong dilestarikan atau dikasih tempat yang enak, karena istilahnya kendaraan tradisional udah termasuk langka. Tetap ada, tetap menjaga budaya Indonesia. Ya mungkin dia dikasih satu tempat yang memang itu khusus Sandung. Kisah pilu cerita sang kusir membuat suatu keyakinan dalam hatinya bahwa ia masih memiliki Tuhan. Ya
kalau prinsip saya sih seperti itu, rezeki, maut, jodoh memang udah diatur sama yang kuasa, tinggal kitanya sabar atau enggak. Halo Pak Yus, semoga sehat selalu, semoga tetap dilancarkan rezekinya, jangan pernah berhenti berbuat baik dan jangan pernah berhenti juga untuk melestarikan diri. Oke, Bapak Yus, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan semoga rezekinya Allah mudahin dan semoga setiap kebaikan Pak Yus dibalas oleh Allah SWT. Semangat terus Pak Yus. Dari Bapak Ius Sang Kusir, kita dapat belajar bahwa kesabaran adalah kunci dalam menjalani hidup, dan keyakinan adalah sebagai niat untuk ikhtiar. Karena dengan kesabaran dan keyakinan, hal sulit apapun akan diberi titik terang oleh Sang Maha Kuasa.